warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi dengan NIM D02233009 sebagai pewawancara pertama. Dan perkenalkan, nama saya Andel CS dengan NIM D02230007 sebagai pewawancara kedua. Dan perkenalkan, nama saya Sabir dengan NIM D02233006 sebagai kameramen dan sekaligus editor. Selamat menyaksikan. Kami akan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha bernama Ibu Suryani. Jadi beliau ini adalah seorang wirausaha yang memproduksi produk oleh-oleh khas Mandar. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahmadi dan teman saya Andi Alfiansyah. Jadi di sini kami bermaksud untuk mewawancarai para pelaku usaha untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu tugas kewirausahaan. Jadi nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dimohon kesediaannya Ibu untuk memberikan pengalaman selama berwirausaha. Sebelumnya Ibu, atas nama siapa? Ibu Suryani. Baik. Untuk usaha UKM ini, Ibu menjual produk apa? Saya fokus di oleh-oleh khas Mandar, yang tradisional. Apa yang membuat Ibu ingin memulai usaha ini? Saya memilih usaha ini karena dari dulu saya beberapa tahun yang lalu sebelum saya terjun di dunia kue ini, kue tradisional, sebelumnya saya mencoba beberapa usaha, tapi saya memilih ini karena saya rasa menurut pengalaman saya, kue tradisional ini tidak ada matinya. Orang semua, setiap orang selalu cari, tidak musiman kayak kue kekinian sekarang. Ada yang dari coklat-coklat itu, biasanya kalau kue yang begitu, karena saya juga pernah mencoba, biasanya naik dulu baru merosot. Kalau ini selalu orang cari, tidak ada matinya. Baik Bu. Dari mana Ibu punya ide untuk membangun usaha ini? Dari diri sendiri, karena saya sudah mencoba beberapa usaha, selalu pasang surut musiman, ada musimnya, karena saya juga pernah belajar dari YouTube membuat kue balok coklat lumer. Saya pernah mencoba cuma beberapa bulan saja. Memang pada awalnya namanya orang Majene selalu mencari yang baru, penasaran. Jadi ketika dia tahu, orang sudah mulai sudah tahu itu rasanya. Jadi kalau kue tradisional semacam produk yang selalu dibutuhkan, karena memang ini sasarannya pemudi, orang mau pergi kan, selalu mencari kue tradisional. Baik Bu. Apakah ada sosok atau tokoh yang menginspirasi Ibu dalam menjalankan usaha? Sebenarnya dari awal saya punya tetangga usaha seperti itu. Ketika saya beli, saya terinspirasi kalau saya kerja ini barangkali saya bisa kembangkan. Tapi yang menjadi inspirasi saya itu tetangga saya, tapi pada kampung itu saja. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat baru memulai usaha ini? Saya rasa kalau modal tidak terlalu. Kalau menurut saya modal itu dan kedua atau ketiga lah. Yang pertama itu semangat, kemauan kerja, dan kita harus selalu berinovasi, jangan cepat merasa puas, itu saja. Baik Bu. Apa yang Ibu lakukan agar usaha ini bisa berkembang? Awalnya saya mencoba-coba, saya cuma pasaran lokal. Saya tertarik untuk mengembangkan karena ini tidak ada, artinya tidak cepat rusak, tidak cepat kadaluarsa, sekitar 1 sampai 2 bulan nanti sekarang kayak semprotan 1 sampai 2 bulan. Jadi makanya saya berpikir ini bisa dikembangkan. Awalnya saya di Kabupaten Majene saja, di pasar saja dulu, mencari yang sistem cash dulu. Tapi setelah ada beberapa dan modal juga sudah ada sedikit,
sedikit ya saya mencoba keluar sampai ke tempat memenuhi. Baik, Bu. Bagaimana Ibu menghadapi persaingan dengan pelaku usaha lain? Bisa dibilang kue tradisional ini saya orang nomor 2 yang memperkenalkan kue tradisional se-Sumbar. Sekarang memang banyak, tapi itu hanya meniru saja. Kalau yang pertama yang senior saya di sini Pak Indo, Bumi Harapan, yang penjual keripik bawang, di Awang, baru saya. Pernahkah Ibu merasa usaha ini gagal? Pernah, sempat waktu sasaran saya di market saya kan di Pasar Batu Taku yang penjual parangi, yang sudah pelatuang, ada warung-warung, kan itu sasaran kami. Di Pasar Somba yang di penjual Depa itu, Somba itu kan sasaran kami. Misalnya harga kasih itu coba supaya saya lebih ya. Nah, harga kasih ini kan kita kasih orang 8.000 pertama, tapi itu sekitar tahun 2013 saya keluar dari Kabupaten Majene pemasaran 8.000, tapi sekarang saya kan tidak sinkron. Saya jual sekarang 7.000. Karena semakin hari semakin banyak pesaing, banyak pelaku UMKM yang dari Tinambung, dari Campalagiang yang pasang harga 7.000. Jadi makanya tapi saya rasa persaingan itu lumrah. Jadi makanya kita harus bersiap bagaimana caranya mengatasinya. Kita menjaga mutu, pelayanan harus konsisten, komitmen juga, menjaga mutu, terus tidak mengurangi bahan, mengikuti daya beli. Artinya kita kasih turun juga 7.000. Jadi setelah saya pikir-pikir, karena kita kan sudah pasok harga 8.000, bagaimana caranya? Kalau kita pasang 7.000 kan barangkali tidak ada untungnya. Kalaupun ada untungnya mungkin sedikit. Jadi kalau saya pribadi, karena saya juga marketing sekaligus karyawan, saya juga industri di sini, saya juga industri. Jadi ada 3 cara supaya kita bisa bersaing. Pertama, tadinya kita beli bahan eceran, kita harus posisikan supaya kita bisa kasih turun. Tadinya kita menggunakan manual, misalnya mesin pengaduk kita manual, harus menggunakan mesin-mesin supaya produksi kita meningkat. Misalnya kita sebelum kita menggunakan mesin, tadinya kita bikin KCP ini 6 kilo per hari, kita harus bisa 2 kali lipatnya 12 kilo. Sekarang saya produksi 12 kilo per hari supaya kita bisa mengatasi pesaing-pesaing. Terus masih ada juga, kita harus lebih punya ciri khas, seperti ini. Cuma ini kurang jelas. Ini ada jargonnya, ada jinglenya, enak rasanya, mantap harganya. Ini kayak promosi begitu, bukan unjuk gigi, cuma itu bagian dari salah satu cara supaya kita bisa tetap bertahan. Baik, Bu. Berapa kira-kira keuntungan yang Ibu dapatkan selama per bulan? Kita bicara di industri saja ya, nggak usah di pemasaran. Saya industri ke KCP 6 kilo, untungnya bersih 200, tapi saya bikin 2 kali lipatnya, itu sudah bersih. Baik, Bu. Bagaimana cara Ibu menjaga kepuasan pelanggan agar tetap setia? Kita harus peramah, terus komitmen waktu. Komitmen waktu begini contohnya. Saya kan pemasok, jadi setiap hari Rabu dalam 1 minggu saya harus marketing. Jadi ketika ada pesaing yang datang dengan produksi yang sama, harga yang sama, dia turun hari Selasa, dia tunggu saya di Rabu.
tapi sedikit atau banyak saya bawa, saya harus turun hari Rabu. Itu namanya waktu. Itu salah satunya. Ada bantuan teknologi yang berperan penting dalam perkembangan usaha Ibu. Dalam pemasaran, Iya. maksudnya Iya. online begitu. Iya. Maksudnya online. Iya, Bu. Saya selalu dipanggil untuk seminar pelatihan online. Ya, tapi sampai saat ini belum saya terapkan, meskipun saya sangat pengen. Pertama, saya tidak punya waktu untuk online karena saya juga merangkap karyawan. Terus kalau saya online sedangkan ini saya manual, kayak saya tidak sanggup. Ya, jadi kedua ya mungkin karena tidak ada adminnya. Tapi ya, sekarang saya punya anak, karena saya tidak mau ambil admin yang orang luar, karena saya belajar dari karyawan saya. Beberapa tahun lalu saya punya puluhan karyawan yang sekarang menjadi pesaing saya. Ya, jadi saya punya anak SMA, sekarang saya sekolahkan di SMK 2. Ya, memang untuk pemasaran, disiapkan untuk pemasaran. Baik, Bu. Kapan Ibu mulai merasa usaha ini sukses? Ya, mungkin saya mulai 2004. Tahun 2004 ya, mungkin mulai sukses sekitar tahun 2020-an. Sudah lama ya, Bu? Iya, ya, sudah lama. Apa pencapaian terbesar yang pernah Ibu dapatkan selama memulai usaha ini? Pencapaian terbesar ketika saya diterima di family Mamuju di beberapa minimarket. Saya mitra dengan pusat oleh-oleh Sulbar di Cendramata Mamuju. Karena masuk di situ tidak sembarang orang. Kita harus dites wawancara, membawa semua perizinan, karena kita tidak bisa masuk tanpa halal dan PIRT dan kesehatan dan dari MUI. Jadi tidak bisa. Jadi kita harus, ketika saya diterima waktu itu di family, sempat saya begini karena saya dipelonco sama bosnya, sampai 2 hari saya tunggu di sana Pak Tony. Dia seorang Cina. Dia tolak saya, tapi saya merasa, saya komplain, saya sampai mau komplain ke pemerintahan Mamuju. Saya bilang, kenapa saya tidak bisa masuk, Pak? Karena kita saja orang Cina bisa berkembang di daerah Sulbar sini. Kenapa kita orang Sulbar tidak bisa mengembangkan produk kita? Saya tunjuk sama Cendramata, karena Cendramata Mamuju dengan family itu jaraknya sekitar setengah kilo dari lokasinya. Saya tunjuk ke sana, itu di sana Cendramata Mamuju yang mengelola pusat oleh-oleh tradisional Mandar. Dia orang Makassar. Bagaimana Majene bisa maju, bagaimana Sulbar bisa maju kalau tidak dikasih fasilitas begini? Jadi makanya saya diterima. Harus berani. Iya. Terus bagaimana cara Ibu agar usaha ini bisa terus berjalan dalam jangka yang panjang di masa yang akan datang? Menyikapi persaingan, kita harus berinovasi. Dulu kan waktu beberapa tahun lalu ini belum ada. Kita berinovasi kayak kasih coklat itu. Ya, Bu. Kasih coklat kan ada coklat di tengahnya. Kita varian rasa dengan harga tetap terjangkau, itu salah satunya. Terus apa saran atau tips yang bisa Ibu berikan untuk orang yang ingin memulai usaha? The right man in the right place. Tempatkan seseorang sesuai kemampuan dan bakatnya. Kalau jiwanya ada di bisnis, kembangkan. Karena orang berbisnis, kalau jiwanya memang sudah di bisnis, itu pasti akan ke sana. Ya, itu saja. Dan kedua, take action. Ketika kamu pikirkan, kerjakan. Karena kalau kamu tidak kerjakan, kamu akan keduluan orang lain. Ingat kata saya, pasti. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Masa anak kolonial, kita anak kolonial, Anda milenial, masa kalah dengan saya. Betul. Baik, Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan kami juga terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan. Semoga dari pengalaman Ibu dapat kami jadikan motivasi untuk menjadi pelaku usaha yang sukses seperti Ibu.